Besti, jalan-jalan ke kebun binatang dan berinteraksi dengan mereka tentu menyenangkan ya. Sebagai makhluk Allah paling sempurna, manusia berada pada tingkatan yang lebih tinggi ketimbang hewan yang hanya mengandalkan insting atau naluri. Namun, dengan pikiran, akal budi, dan hati nurani yang Allah anugerahkan kepada kita manusia, jangan lantas menjadikan kita sombong dan memandang rendah hewan dengan berlaku semena-mena ya. Karena tanpa kita sadari, ternyata ada banyak loh pelajaran yang bisa kita petik dari makhluk ciptaan Allah ini. Dari binatang-binatang seperti ini, sekali lagi banyak hal yang kita bisa pelajarin ya, baik yang ada di bumi ya, atau mungkin di tanah, atau yang ada di udara ataupun di air ya. Contoh mungkin teknologi-teknologi yang berhubungan dengan misalkan ya dunia militer ya, itu banyak meniru burung-burung tertentu yang memang mempunyai kemampuan yang cepat ya, kemudian tidak bisa dilihat oleh radar dan seterusnya. Kemudian juga mungkin kalau kita bicara tentang bagaimana kapal selam ya, jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini, termasuk juga makanan ya. Besti, seperti kita ketahui, hewan menjadi makhluk ciptaan Allah yang unik dengan kemampuan beradaptasi dan melindungi diri yang berbeda-beda. Di dunia modern seperti sekarang, kemampuan luar biasa hewan ternyata mampu diaplikasikan oleh beberapa ilmuwan untuk kebutuhan teknologi ilmu pengetahuan. Beberapa jenis burung yang mampu bermigrasi jauh dari satu tempat ke tempat lainnya telah menginspirasi terciptanya kompas sebagai penunjuk arah dan asal mula terciptanya teknologi GPS biar kamu nggak pada nyasar. Dunia militer bawah air lewat kapal selam juga mengadaptasi kemampuan lumba-lumba dan paus saat berkomunikasi dan bernavigasi dengan sistem sonar atau gelombang suara bawah laut. Masya Allah! Besti, kita memang ditakdirkan untuk hidup berdampingan dengan hewan-hewan ini. Ada yang liar, ada pula hewan ternak yang daging serta telurnya bisa kita manfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari. Islam sebagai agama yang sempurna bahkan mengajarkan umatnya untuk beternak. Beberapa nabi dan rasul utusan Allah, sebagian diantaranya bahkan berprofesi sebagai penggembala hewan, terutama kambing. Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis riwayat Bukhari bahwa tidaklah semua nabi yang diutus Allah itu kecuali mereka pernah mengembala kambing. Lalu ditanyakan kepada Rasul, apakah engkau juga mengembala kambing ya Rasulullah? Ya ternyata Rasulullah menjawab, iya aku juga mengembala kambing. Jadi memang ada banyak pelajaran dari kambing ini yang memang menjadi sebuah hikmah ya untuk kita semua berkaitan dengan leadership. Karena kambing ini menurut yang saya ketahui ya, hewan yang cenderung kadang susah diatur. Jadi, apa nih hikmah yang bisa kita petik dari kambing? Sebagai hewan ternak yang kadang sulit diatur, kambing bisa mengajarkan pengembalanya ilmu leadership atau jiwa kepemimpinan. Masih dari kambing, ajaran tentang rasa sabar juga bisa dipupuk. Dengan aroma khas yang tidak semua orang suka dan sifat yang sulit diatur inilah, tentunya seseorang akan diuji kesabaran saat berlama-lama menggembala kawanan kambing. Dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberikan minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebagian darinya kamu makan." Besti, dari hewan banyak pelajaran yang bisa dipetik. Dari hewan pula banyak manfaat baik yang tersembunyi di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konon menyukai daging kambing bagian paha sebagai salah satu santapan favoritnya loh. Jika dilihat dari sisi medis, bagian paha kambing ternyata memiliki nutrisi yang lebih sehat dibandingkan bagian lain karena mengandung sedikit lemak dan protein yang seimbang. Itu yang mungkin bisa jadi membuat Rasulullah menyukai bagian tersebut karena memang Masya Allah dengan banyak yang pergerakan ya pada daerah tersebut, otomatis lemak yang ada kan luntur ya atau rontok ya, dan yang terbentuk adalah otot ya atau massa otot atau daging, sehingga itulah kunci sehat kalau kita memakan sesuatu lah salah satunya adalah kita jangan terlalu berlebihan dalam lemak hewan yang kita konsumsi, meskipun beberapa pendapat juga menyebutkan lemak hewan itu bagus ya, seperti itu. Nah, selain
daging bagian paha yang sehat dan jadi favorit Nabi, susu kambing juga bisa dikonsumsi sebagai alternatif panganan sehat. Supaya lebih nikmat, konsumsi susu kambing murni bisa juga ditambah dengan bahan baik lainnya seperti madu dan buah kurma. Besti semua yang dirahmati Allah, susu kambing murni yang bersifat basah dipercaya memiliki khasiat yang lebih baik dibandingkan dengan susu sapi yang cenderung asam. Nutrisi yang terkandung pada susu kambing sangat dibutuhkan jantung agar dapat bekerja dengan optimal. Uniknya lagi, pada susu kambing komposisi kimiawi di dalamnya dipercaya mendekati ASI atau air susu ibu. Susu kambing dapat disajikan tanpa dimasak terlebih dahulu. Proses pemanasan berlebih pada susu kambing justru berpotensi merusak beberapa elemen, terutama mineral atau fluorin, yang berkhasiat sebagai antiseptik dan pelindung paru-paru. Nah, resep sehat yang satu ini pun buatnya nggak pakai ribet, Besti. Susu kambing murni yang masih segar cukup dicampur madu dengan perbandingan 3:1. Suiran buah kurma di dalamnya bukan hanya menambah tekstur dan kenikmatan, tapi juga kekayaan khasiatnya. Katanya sih, kombinasi antara susu kambing plus madu menjadi salah satu resep ampuh pengusir jin yang bersarang di dalam tubuh. Nah, kalau dari segi medis, selain baik bagi jantung, resep susu kambing, madu, dan kurma ini baik juga untuk kesehatan kulit dan sistem pencernaan tubuh kita. Sehat dan nikmat pastinya, insya Allah. Besti, melalui hewan Allah juga menyiratkan perintah dan petunjuk. Salah satunya, Islam yang tidak mengenal istilah vegetarian yang hanya mengkonsumsi buah dan sayur. Dalam Islam, menyantap sesuatu yang berasal dari hewan tetap diperbolehkan. Bahkan dianjurkan agar nutrisi di dalam tubuh kita tetap seimbang. Karena ada nutrisi tertentu yang hanya terdapat pada hewan dan tidak ada pada tumbuhan. Masya Allah. Tapi ingat Besti, sumbernya tetap harus halal dan thoyyib. Karena ada juga jenis produk hewani yang diharamkan karena lebih banyak mudarat daripada faedahnya. Ada hubungan apa dengan itu? Karena memang manusia itu sesuai dengan karakter apa yang dia makan. Jadi semakin baik ya, semakin katakanlah thoyyib dalam hal ini atau halal pastinya yang dikonsumsi, semakin baik pula sikap, sifatnya atau mungkin ya kebiasaan seseorang itu. Maka itu sebabnya dalam Islam makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam itu ya itu banyak sekali ya, bertaring ya, berkuku tajam, kemudian menjijikkan ya, kemudian juga hewan yang hidup di dua alam ya. Banyak sekali itu fikihnya itu. Beberapa hewan mendapatkan keistimewaan dan tempat khusus dalam Al-Quran. Sebagian hewan disebutkan lewat penggalan kisah, sementara sebagiannya lagi diabadikan sebagai nama surat. Seperti surat Al-An'am yang artinya binatang ternak, surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina, surat An-Naml yang berarti semut, surat Al-Ankabut yang berarti laba-laba, surat Al-Fil yang berarti gajah, dan surat An-Nahl yang berarti lebah. Besti, dalam praktik ilmu pengobatan tradisional, hewan juga kerap dilibatkan. Hewan yang hidup di air, darat maupun udara kerap menjadi media terapi penyembuhan berbagai macam penyakit. Terapi ikan misalnya, dengan mencelupkan kaki ke dalam kolam berisi ikan-ikan kecil jenis Gararufa seperti ini, dipercaya mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada kaki sehingga terasa lebih halus dan juga lembut. Kalau mau sedikit lebih ekstrim, ada juga nih terapi yang cukup populer di negara kita dengan memakai media hewan liar seperti lintah ataupun lebah. Siapa sangka, racun yang dikeluarkan lewat sengatan lebah mengandung berbagai macam protein dan nutrisi. Kandungan nutrisi dari hasil sengatan lebah dipercaya berfungsi sebagai antiinflamasi, membantu mengobati rematik atau peradangan, dan meregenerasi sel-sel tubuh kita. Tapi bukan berarti tanpa resiko loh ya. Dulu pernah saya bertemu dengan seorang profesor yang memang dia ahli dalam bidang sengat lebah ya. Itu salah satu efek yang bisa kemungkinan terjadi pada sengat lebah itu adalah kejang-kejang. Ya, kejang-kejang bahkan shock ya seperti itu. Jadi memang harus hati-hati sekali dan tentunya dalam pengawasan orang yang berkompeten kalaulah pengen mencoba ya. Tapi apapun itu sih, hewan tetaplah makhluk Allah dengan segala kelebihannya yang luar biasa. Kita manusia sebagai makhluk Allah paling sempurna, tentu bisa memetik banyak pelajaran baik dari para hewan. Wallahu a'lam bishawab.
Besti, nikmat sehat adalah anugerah terbesar dari Sang Pencipta kepada kita. Segala bentuk pengobatan mungkin ada resikonya. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk menjaga pola hidup sehat yang sempurna. Tentunya dengan jurus-jurus sehat ala Nabi. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai besok lagi, Besti. Tetap saksikan Sehat ala Nabi setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.